Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sadaqallahul mu'min. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian. Mari yang kami muliakan terutama sekali kepada guru dan bersama Abi Imam Masjid beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah muliakan. Juga yang mulia kepada kami dan orang tua kami kaum muslimin para hamba Allah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mengharap akan ampunan Allah dan kepada syurganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang syurga tersebut Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Sehingga di akhirat kelak mereka akan dapat balasan daripada Allah, itulah syurga beserta kenikmatan. Di antaranya yang pertama ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka-mereka yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan luas. Walaupun sedikit sekalipun yang kita infakkan harta kita di jalan Allah, walaupun sedikit sekalipun yang kita sedekahkan harta kita pada tempat yang Allah redha, maka apabila kita lakukan secara istiqamah, maka amalan tersebut merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan yang Allah berikan bagi kita yang tertib infakkan harta di jalan Allah. Banyak sekali keutamaan yang Allah berikan bagi kita yang tertib bersedekah harta pada tempat yang diridha oleh Allah. Di antaranya dengan harta tersebut apabila kita tertib infakkan pada tempat yang diridha oleh Allah, maka harta tersebut akan menjadi harta yang barakah dalam kehidupan kita, hingga harta tersebut menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan harta yang kita infakkan pada tempat yang Allah ridha akan membuat rezeki kita bertambah. Rezeki kita berlimpah daripada jalan yang tidak kita sangka ataupun yang tidak kita duga. Bahkan dengan harta yang Allah titipkan kepada kita hari ini, apabila kita tertib sedekahkan pada tempat yang Allah redha walaupun sedikit sekalipun, akan menjadi penghambat ataupun akan menjadi terhindar kita daripada segala mara bahaya dan Allah banyakkan umur kita. Di mana dalam sejarah menceritakan yang bahwasanya
ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam didatangi oleh seorang pemuda. Ijabah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang pegang yang bahwasanya anak mudanya ingin menikah. Dihadiri Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam pada acara pernikahan dan dia berdoa semoga acara pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak mudanya hanani di hadapan Nabi Allah Ibrahim, maka terulah malaikat Jibril pak Nabi Allah Ibrahim seraya bertanya oleh malaikat Jibril pak Nabi Allah Ibrahim, so pemuda yang berupa ganda sana. Maka Nabi Allah Ibrahim menjawab, pemuda tersebut adalah sahabatku sekaligus muridku. Tujuan tidak berkata wahai Nabi Allah Ibrahim dan yang malaikat Ibrahim. Tujuan tidak balik adalah ia pegang anak muda yang sehingga akan jenis menikah. Dan dia hadiri buat acara pernikahannya. Dan dia berdoa semoga pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahwasanya dengan spontan malaikat Israel berpegang pada Nabi Allah Ibrahim. Ketahuilah wahai Nabi Allah Ibrahim, anak mudanya untuk malam payah wa Allah hai demi menikah semua. Bahwasanya Nabi Allah Ibrahim dunia pegang bahwasanya baik sunnah di menikah pemuda tersebut, akan tetapi pemudanya hanali di hadapan Nabi Allah Ibrahim. Cuma yang terbesit dalam hati Nabi Allah Ibrahim adalah kematian merupakan rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada muda yang berhadir oleh Nabi Allah Ibrahim, ada muda yang menterbudi oleh Allah bahkan 7 tahun setelah kejadian yang kemudian. Apa amalan yang dilakukan oleh anak muda tersebut? Dilahir wadah Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada malaikat Ibrahim. Dia pegang ni malaikat Ibrahim buat malam pernikahannya. Ada mudanya yang pernah dimusyrikah 7 dirham. Allah balas 1 dirham dengan 10 tahun. 7 dirham Allah balas dengan 70 tahun. Ternyata dimusyrikah kepada anak yatim. Dimudoa oleh anak yatim sehingga Allah dipajak kepada pemuda tersebut. Inilah yang menjadi renungan bagi kita yang lebih harta oleh Allah. Mari kita memanfaatkan harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Dalam kampung katanya kadang-kala nak anak yatim. Dalam kampung katanya kadang-kala nak fakir miskin. Dengan kamu sedekah harta katanya, jika doa oleh anak yatim, jika doa oleh fakir miskin, maka dengan sebab demikian Allah akan lebih banyak umur katanya. Inilah rahasianya, keutamaan dan kelebihan yang Allah berikan bagi kita yang yatim. Sedekah ataupun infak harta ke tempat-tempat yang redha oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sayangnya urang malam kita dah bidah sehingga ibadah dan kebaikan terubah. Kadang-kala majlis ta'lim nak berbuat di masjid sempat bertanya hadiri bertanya lewati begitu saja pada bidah harta. Tapi ketika beliau diberi harta oleh Allah, rela beliau tabur harta tersebut pada tempat yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur juga wadah terbuang begitu saja. Harta yang kata miliki tabur pada tempat yang dimurka oleh Allah. Betapa banyak urangnya wadah takadan Pak Media. Urangnya karu rumah tangga gara-gara tidak bisa memanfaatkan harta dengan sebaik-baik. Maka mari kita jaga diri kita jaga akan keluarga kita supaya memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya. Karena harta yang Allah titipkan buat kita urangnya, sehingga di yaumil kiamah Allah akan bertanya daripada jauh harta dan kau dapat gunakan harta tersebut. Makanya tugas kita selaku pemimpin dalam keluarga supaya dia betul-betul tidak harta pada tempat yang berita oleh Allah,
sehingga daging kepada keluarga katanya. Dengan harta yang halal akan membuat keluarga katanya untuk senantiasa melakukan ibadah dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta yang Allah berikan kepada kita sebagai titipan sementara menjadi hambatan ataupun penghalang bagi kita yang untuk menuju dalam ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam hadis yang bahwasanya orang kaya dermawan akan dekat dengan Allah, dekat dengan syurga-Nya Allah, dekat dengan sesama manusia, dan jauh dengan neraka-Nya Allah beserta azab-azabnya. Akan tetapi sebaliknya, orang kaya pikir akan dekat dengan neraka-Nya Allah, jauh dengan Allah, jauh dengan syurga-Nya Allah, bahkan jauh pula dengan sesama manusia. Maka ciri-ciri yang pertama orang-orang yang bertakwa yaitu senantiasa memanfaatkan hartanya untuk infak pada tempat yang Allah ridha, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan luas ataupun dalam keadaan lapang. Adapun yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu wal-dhaminina al-ghaidha, mereka-mereka yang mampu menahan amarah. Tentu kita semua punya perasaan amarah, bahkan ini merupakan amalan yang sangat berat sebagaimana dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Tetapi apabila kita mampu menahan amarah tersebut, walaupun kita dizalimi dan disakiti berulang-ulang kali, bahkan tanya difitnah dalam kampung, tanya digibah dan diadu domba, padahal orang yang zalimi dan sakiti kita adalah urang yang pernah kita bantu, urang yang pernah kita sayang, urang yang pernah kita cinta. Punya bahasa lain nak pegang kita bubuh juhud balah, dizalimi kita, disakiti kita ketika mereka sudah mencapai kesuksesan, tetapi kita tidak punya rasa amarah, bahkan kita balas orang yang menzalimi dan menyakiti kita dengan kebaikan. Apa balasan Allah? Sehingga di yaumil qiyamah Allah akan memberi hamba-hambanya yang mampu menahan amarah, walaupun sanggup untuk membalasnya di hadapan hamba-hamba yang lain, untuk diutamakan dalam syurga-Nya Allah, bahkan dipilih mulia dari dah yang disukainya. Bahkan yang hadis yang lain Nabi juga yang diberikan oleh Bukhari dan Muslim, laisa syadidu bisurah, orang tua bukanlah orang yang menang di dalam bulan. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, akan tetapi orang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Kecuali agama dan dunia ini, ulama tanya terus dihina, Nabi tanya terus dihina, urang cik tanya terus dihina, bahkan kadang urang cik tanya yang kawan Allah dihina. Kehormatan kita terus diinjak-injak. Maksiat merajalela yang ngadap kau kita dalam kampung kita wajah kita marah. Tapi bila diri kita yang dihina dan berbalik, jangan cepat-cepat kita marah. Ingat balasan Allah walaupun itu berat sekalipun, yaitu syurga beserta kenikmatan. Bahkan wasiat Rasulullah kepada seorang laki-laki, ketika diminta wasiat kepada Rasulullah, berulang-ulang kali Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan marah. Karena menahan amarah ini merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Adapun yang ketiga dalam waktu yang singkat ini, ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu wal-afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Tentu kita punya kesalahan sesama manusia, tetapi ketika kita meminta maaf,
hendaklah kita memberi maaf, karena memberi maaf merupakan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Juga memberi maaf kepada manusia lain yang telah menyakiti dan membaliki kita adalah perbuatan yang membuat kagumnya para malaikat. Malaikat hanya kagum kepada orang yang ikut ibadah dan kebaikan, karena malaikat lebih hebat dan ikut ibadah dan kebaikan. Yang membuat kagumnya malaikat ketika kita takdir Jumaat akan kesalahan saudara kita. Ketika saudara kita yang melakukan sebuah kesalahan, kamu maaf akan kesalahan tersebut. Bukan kita warisi sampai bertujuh-tujuh keturunan, tapi kamu maaf akan kesalahan. Baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Karena memaafkan kesalahan manusia ini merupakan bentuk keteladanan daripada Rasulullah SAW. Dan ini merupakan akhlak yang sangat mulia. Wajah dikala ada kumah dosa orang lain atau kesalahan orang lain, dia akan bermakna kita yang rendah. Tetapi memaafkan kesalahan orang lain ini menandakan kita rendah hati. Ketika ia kemah bagi tanya, maka segeralah kita memberikan maaf, karena ini merupakan akhlak yang sangat mulia. Di mana Rasulullah SAW dalam sejarah menceritakan ketika beliau ingin dibunuh dengan pedang oleh seorang kafir Quraisy yang bernama Daksur. Seraya ditanya Mbak Nabi, ditanya Muhammad, so yang bantu kata urujuk apabila kata lentok dengan pedang. Nabi ditanya dengan tenang menjawab, Allah yang bantu. Menggerak-gerak jarau Daksur hingga renduduk kecopudun di Nabi kepeduk pada Daksur. Seraya kita nyong di Nabi pada Daksur, hai Daksur, so yang bantu kata apabila urunnya lentok kata. Daksur menjawab, hana wahai Muhammad, melainkan kata takumah. Nabi segera takumah. Karena itu merupakan amalan yang sangat berat. Berat bagi dia untuk takumah. Ketika ada takumah, dosa orang lain jika diset disedak pak kita sampai takumah. Bila urangnya takumah dosa orang lain, tengah lebih banyak dibalik dan disatu kita. Jigibah ro, jipinah ro, adu domba ro, lapok hingga ro kemana? Nyan bak lawan tantangan yang disitulah letak kasih sayangnya Allah. Maka memberikan maaf kepada manusia lain merupakan bentuk akhlak yang mulia, juga merupakan bentuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Juga dengan memberikan maaf kepada manusia yang lain, janji Allah kepada orang tersebut itulah syurga beserta kenikmatannya. Lebih-lebih kunci kita nyok. Kadang-kadang kita yang pernah durhaka kepada kunci. Gara-gara uruci kita yang rukun kepada keluarga kita yang baik anaknya maupun rumah kita ni. Dengan haba yang demikian jadi kepai hati sehingga wadah merupa meruci hanale Jumaat. Sehingga merupa meruci hanale kalat-kalat. Wadah merupa meruci hanale debarkan seniman. Hanale rumah panjang seakan-akan uruci nyata melayu mentok. Maka gara-gara sebuah perbuatan atau perkataan yang pun kepada keluarga kita. Padahal Al-Qamah merupakan urut yang senantiasa menyebut ibadah dan kebaikan kepada Allah. Namun Al-Qamah berakhir kehidupan mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah, karena Al-Qamah ketika sudah berumah tangga sudah lupa kepada kedua orang tuanya. Wais Al-Qarni merupakan tiga pemuda Rasul. Walaupun beliau tidak terkenal di bumi, tapi beliau terkenal di langit. Apa amalan ibadah dan kebaikannya karena beliau berbakti kepada kedua orang tuanya. Di masa Nabi Allah Musa pun yang sering dan dengar, ada seorang pemuda hanya penjual daging, tapi beliau dijamin Allah menjadi temannya Nabi Allah Musa dalam syurga. Apa kebaikannya juga karena berbakti kepada kedua orang tua.
hendaklah bagi kita yang punya kesalahan dengan orang tua, berilah maaf, mintalah maaf. Bagi kita yang pun kadang anak pernah menyakiti dan menzalimi kita, berilah maaf kepada anak kita yang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu wallahu yuhibbul muhsinin, bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Salah satu kebajikan yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah mencari ilmu agama. Bahkan kebaikan yang sangat utama, karena segala ibadah dan kebaikan yang terputus akan diterima oleh Allah apabila tidak didasari oleh ilmu agama. Maka bosan-bosan bagi kita jauh untuk kami ilmu agama. Rugoda kita yang mungkin dalam dunia apabila kita mengandalkan kita ilmu agama sebagai bekal ketika kita tahu bahawa Allah dibancara dan dikubur ibadah, dibancara dan dikubur kebaikan apabila tidak didasari oleh ilmu agama. Kahan mampu dah hadiri juga minggu juga dan keluar pengajian bulanan bagi kita umpamkan wande yang tidak ilmu agama. Salah sabah manfaat kami dari ilmu agama, kelebihan yang Allah berikan adalah mudah bagi kita yang untuk menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ruang yang kita dalam dunia ini apabila kita dari ilmu agama, sehingga kita yang akan datang ke ada yang sangat penting yang kiamat kelak. Maka oleh sebab demikian, yuk mandang lebih kesempatan hidup oleh Allah. Maka mari kita senantiasa belajar ilmu agama. Ketika karena ilmu agama, mari kita amalkan dalam kehidupan kita yang sekurang-kurang, sehingga ilmu tersebut akan menjadi bermanfaat hingga kita menjadi guru yang tawadhu. Tetapi apabila kita yang punya ilmu tidak kita amalkan, maka kita akan menjadi orang yang sombong terhadap ilmu tersebut. Maka ilmu merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan kita dan bosan-bosan dalam ilmu agama. Dajak sebuah tempat sangat penting yang namanya cahaya, supaya kita dan dunia kuyangnya. Begitu pula dalam kehidupan kita sangat penting yang namanya ilmu agama, sehingga kita akan takut kepada Allah hingga kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangan. Adapun yang terakhir, ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan bagi mereka yang apabila melakukan perbuatan keji ataupun perbuatan zalim, kemudian mereka mengingat kepada Allah dan mereka mengharap akan ampunan Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mampu memberikan ampunan kecuali Allah, wa la yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak lagi melanjutkan perbuatan kejinya ataupun perbuatan zalimnya sedangkan mereka mengetahui. Taakui ataupun tidak, bedanya urutnya adalah manusia yang berukuran dengan kemaksiatan ataupun kesalahan, dan bukan Nabi yang maksum daripada kesalahan, dan bukan malaikat yang hanya melakukan kesalahan, tapi dan manusia yang senantiasa melakukan kesalahan, baik itu kesalahan dengan Allah maupun kesalahan dengan sesama manusia. Dalam hadis Nabi dipegang Bani Adam khata'u, tiap-tiap Bani Adam itulah beliau manusia melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang punya kesalahan bertaubat di atas kesalahan. Dosa manusia yang hanya punya iman dan ampun Allah. Allah hanya ampun segala manusia yang berbaring dan kesakiti hukum dosa kita.
pernah tak gibah kau, pernah tak adu kembar kau, pernah tak fitnah kau, pernah lekukan kau. Dan namimah kau. Nyolah maaf manusia. Baru kepampun ya Allah apabila manusia yang kita baliki dan kita satu kita bermaaf dosa kita. Adapun dosa dengan Allah dina dan taubat kepada Allah menanggung taubat kepada dina dalam ampun Allah menanggung ampun segala dosa kita. Dan bahkan dalam agama yang belum segerakan salah satunya adalah ketika kita melakukan kesalahan segeralah kita bertaubat kepada Allah. Jangan pernah kita menunda-nunda yang namanya taubat kepada Allah. Bahkan di kematian tidak akan pernah kita lihat. Kematian merupakan perkara yang pasti yang akan berubah kita. Juga kematian merupakan perkara yang paling tahu dengan bahkan lebih tahu daripada masalah putih pada hitam. Tetapi kita dalam dunia itu dalam keadaan suci hendaklah pula ketika ada kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Maka jika kita taubat kepada Allah, Allah menanggung taubat kita. Allah menanggung ampun dosa kita. Karena pengampunan Allah itu lebih besar daripada luasnya langit dan luasnya. Akan tetapi menyawa kata buat kerongkongan, walau di mata darah sekalipun tak alirkan, Allah andai itu taubat katanya. Karena bahawa dengan pintu taubat telah Allah tutup. Maka oleh sebab demikian apabila 5 perkara tersebut mampu beliau amalkan dalam kehidupan kita Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 sampai 135. Di antaranya yang pertama, selalu menginfakkan harta di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan luas. Yang kedua, selalu menahan amarah. Yang ketiga, selalu memaafkan kesalahan manusia. Yang keempat, selalu berbuat kebajikan. Dan yang kelima, selalu bertaubat di atas kesalahannya. Maka insya Allah kita semua akan menjadi hamba-hambanya Allah yang akan mendapat kemenangan dan kebahagiaan hidup di dunia hingga akhirat sebagaimana harapan dan dambaan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita bersama. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul 'azim. Barakallahu fi Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون